Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Hingga detik ini Allah beri kekuatan, beri hidayah untuk dimudahkan oleh Allah dalam rangka memenuhi panggilannya, yaitu thalabul ilmi. Siapapun yang keluar dari rumahnya untuk thalabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Semoga kita mendapatkan keutamaan Allah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam thalabul ilmi ini. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita bahas adalah konsep tahapan pendidikan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, Rasulullah bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang menyiapkan bekal setelah dia mati. Di antara bekal yang frekuensinya jangka panjang, kita kenal sesuai dengan hadis yang sangat masyhur, hanya ada 3 amal yang volumenya itu jangka panjang. Dulu pernah ada yang bertanya, kenapa umat Nabi Muhammad usianya pendek-pendek, tapi umat-umat terdahulu ratusan tahun? Bagaimana caranya supaya umurnya pendek tapi amalnya bisa melebihi yang umurnya ratusan tahun? Maka Allah berikan anugerah kepada umatnya Nabi Muhammad, yaitu 3 amal yang tidak akan putus walaupun kita mati. Ya, diantaranya adalah amal jariyah, shadaqatun jariyatun, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah waladun sholihun yad'u lahu. Nah, dari definisi waladun sholihun ini dengan bentuk nakiroh, dalam bahasa Arab nakiroh itu adalah umum, kalau khusus namanya ma'rifah. Berarti dalam lingkup mengkader, tidak semata-mata hanya punya anak biologis. Barangkali kita memahami bahwa anak yang akan mendoakan kita itu hanyalah anak-anak turunan kita. Tetapi dalam konteks hadis ini ternyata tidak selalu harus anak kita. Kenapa? Karena tidak semua orang diberikan oleh Allah seorang anak. Maka lebih kepada anak didik, anak ideologis. Ketika kita punya murid itu mengamalkan ilmu yang kita ajarkan, dari ilmu yang bermanfaatnya plus dari doa-doa mereka juga sampai pada guru-gurunya. Bagaimana kalau orang tua yang tidak tanggung jawab? Ada mungkin hari ini sering menikah tapi tidak pernah mendidik, bahkan tidak bertanggung jawab sebagai ayah. Kemudian anaknya itu soleh, dapat gak pahala dari anak solehnya? Nah, kalau berdasarkan ini, maka dia tidak punya saham dalam mendidik anaknya, sehingga tidak dapat yad'u lahu. Nah, oleh karena itu, para hadirin, ketika orang cerdas adalah yang menyiapkan bekal untuk kehidupan setelahnya, di antara yang paling potensial adalah dari mengkader anak didik. Yang ini harus perlu ilmu dan perlu konsentrasi tingkat tinggi. Sebab apa? Orang-orang kafir pun ingin merusak umat Islam itu, diantaranya yang diserang adalah generasi muda.
Ketika generasi mudanya lemah, tidak dididik dengan metodenya. Kalau sahabat Ali bin Abi Thalib sering mengungkapkan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena zaman mereka tidak akan mengalami sesuai zaman kamu. Artinya perlu ilmu-ilmu yang sesuai dengan zaman mereka. Kejadian pada hari ini, para hadirin, bagaimana kondisi anak-anak dengan digempur oleh gadget yang luar biasa. Anak-anak sering asik main gadget, lupa dengan tugas-tugas hidup. Ini kalau dibiarkan terus-menerus, khawatir menjadi generasi yang egois, yang hanya asik memikirkan kepentingan diri sendiri. Sebab apa? Kalau mau meruntuhkan sebuah peradaban, maka dilihatlah peradaban anak muda. Ada pepatah mengatakan, the future belong to the young. Masa depan itu ada pada masa anak mudanya. Kalau kita pelajari dari sejarah, kenapa Andalusia hancur di Spanyol? Karena dihancurkan anak mudanya. Dan sekarang anak mudanya dengan beberapa metode F-nya, bagaimana organisasi Illuminati menghancurkan melalui makanan, melalui passion, melalui fun, dan segala macamnya. Itu sangat merajai dunia anak-anak muda kita. Ketika dulu Ratu Isabella dengan Pangeran Ferdinand mau menyerang Cordoba yang terakhir di Spanyol, apa yang diteliti oleh intelijennya? Coba, kata Ferdinand, teliti anak-anak mudanya. Sebelum kita menyerang, telitilah anak-anak mudanya. Itulah ukuran kekuatan. Nah, ketika diteliti, pada hadirin, dilihat ada anak muda yang nangis. Ditanya tuh sama intelijen itu, "Nah, kamu kenapa menangis?" "Aduh, tadi aku sholat subuhnya masbuk, sehingga ketinggalan rakaat pertama, nangis." Itu generasi dulu. Kehilangan apa? Masbuk saja nangis. Waduh, ini serem banget anak. Hanya karena masbuk, bukan ketiduran kesiangan, bukan. Terus ada lagi anak yang nangis. "Kamu kenapa nak nangis?" "Aku, anak panahku meleset dikit." Aduh, makanya lapor ke Ratu Isabella, umat Islam. Kenapa? Anak mudanya serem-serem, gimana orang tuanya? Itu adalah takaran test the water. Bagaimana pendidikan orang tua ke anaknya. Kalau bagus, berarti umat Islam sedang kuat. Maka tidak jadi itu menyerang. Tapi ketika beberapa tahun kemudian diteliti lagi, dikirimlah intelijen. Pas ditanya ada anak muda yang nangis, "Nak, kenapa kamu nangis?" "Mainanku direbut." Nah, ini mulai. Karena mainannya direbut, mulai cengeng, lemah. Ditanya lagi, "Kenapa kamu nangis?" "Diputusin pacar." Waduh, kayaknya sekarang udah waktunya umat Islam diserang. Dan Andalusia, pusat peradaban Islam yang ratusan tahun itu, habis, yang sekarang terkenal menjadi negara Kristen. Padahal dulunya itu adalah Islam. Gara-gara apa? Orang tua mungkin telat regenerasi atau terlalu santai menyiapkan generasi. Nah, disinilah pembahasan ini, bagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib, bapak pendidikan kalau menurut saya. Konsep-konsepnya sangat luar biasa dan bisa dipakai dikomparasi dengan ilmu modern seperti hari ini. Kita akan memulai dari merujuk surat An-Nahl ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Dan Allah yang telah mengeluarkan kamu dari perut-perut ibumu tidak mengetahui apapun. Lalu Allah jadikan bagi kamu itu indra-indra untuk mengetahui apapun, untuk menjadi apapun. Yang pertama adalah as-sam'a, yang kedua al-absar,
As-sam'a adalah pendengaran, yang kedua al-absar penglihatan, kemudian al-afidah. Al-afidah ini sering diterjemahkan hati, padahal dalam segi bahasanya afidah itu sifatnya panas. Hati ini di Al-Quran sering-sering disebutnya ada afidah, ada fuad, kadang-kadang kolbun. Itu adalah sifat-sifat dari hati. Kolbun itu sifat hati yang selalu bolak-balik. Afidah itu adalah sifat hati yang panas. Tapi di sini afidah adalah hati untuk memahami dan untuk berpikir. La'allakum tashkurun, supaya kalian itu bersyukur. Para hadirin, dari ayat ini bagaimana Allah memberikan kabar kepada kita, semua potensi manusia itu sama, lahir tidak bawa apa-apa, tidak tahu apa-apa, dan Allah tegaskan bahwa Allah lah yang mengeluarkan kita dari perut ibu. Bukan bidan, bukan dokter kandungan, bukan juga dukun beranak, tapi Allah yang mengeluarkan kita dari perut ibu. Bukti saintifiknya gimana? Kan kenyataannya lahir itu melalui bidan dan yang lainnya. Nah ini kalau belum waktunya keluar, memakai dokter apapun ya tidak bisa keluar. Allah sudah tentukan kapan dia harus keluar. Walaupun secara medis rata-rata 9 bulan, tadi tidak mesti dan orang tidak tahu kapan akan lahir. Maka lahirnya kita ini benar-benar Allah yang mengeluarkan. Nah ketika kita lahir tidak tahu ada apa-apa, di Al-Quran ada urutan fungsi-fungsi. Kalau setiap ada urutan kata, itu teh pasti sesuai tartibnya. Misalnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Nah, penyebutan jin lebih dahulu itu teh menunjukkan urutan. Makhluk Allah yang dulu lebih dulu diciptakan itu jin dulu baru manusia. Nah, ini pun sama. Allah fungsikan pertama disebut as-sam'a, pendengaran. Maka manusia yang lahir tidak tahu apa-apa itu yang pertama kali berfungsi adalah pendengaran. Dan memang faktanya seperti itu. Nah, ketika kita lahir, para hadirin, kalau kita mengetahui dalam ilmu-ilmu modern hari ini, ternyata betapa Allah menganugerahkan kepada setiap bayi yang lahir itu ada 100 miliar sel otak. 100 miliar sel otak ini semuanya terpisah-pisah. Kalau digambarkan mah seperti titik-titik yang satu sama lain belum saling terhubung. Dia akan mendapatkan pengetahuan, dia akan mendapatkan pemikiran ketika semua sel-sel otaknya itu terhubung. Nah, hubungan-hubungan sel otak ini, kalau titik-titiknya dalam ilmu pendidikan modern hari ini atau ilmu kedokteran disebut namanya mielin. Titik-titik yang 100 miliar otak ini disebutnya mielin. Nah, sedangkan sambungan-sambungan otaknya itu namanya sinap. Semakin banyak mielin dan sinap itu menyambung, maka itulah yang menentukan kecerdasan di masa yang akan datang. Nah, sehingga dalam program ini diibaratkan kalau kita ini ingin membangun bangunan. Kalau pengen bangunan yang berapa lantai, pondasinya ukurannya seperti apa? Cukup satu lantai, pondasinya seperti apa? Semakin tinggi bangunan, maka pondasinya itu akan menentukan. Nah, disinilah ilmu pentingnya memaksimalkan potensi menyambungkan mielin-mielin dan sinap itu. Karena apa? Programnya itu hanya berlangsung 2 tahun. Jadi usia emas seorang bayi, seorang anak punya pondasi pengetahuan yang tinggi, itu tergantung kita memperlakukannya di usia 0 sampai 2 tahun. Karena setelah 0-2 tahun, tergantung nanti tersambungnya mielin dan sinap itu berapa persen. Kalau misalkan menyambungnya dari 100 miliar itu 5 juta, ya udah 5 juta itulah yang akan menjadi bekal kecerdasan dia di masa yang akan datang. Karena otomatis programnya itu terhapus. Maka yang dibutuhkan apa? Ketika bayi 0 sampai 2 tahun, yang dibutuhkan hanya 2. Yang pertama adalah nutrisi,
Yang kedua adalah program yang mencerdaskan. Nah, oleh karena itu para hadirin, perlu juga kita belajar hari ini orang-orang paling pintar di dunia negara mana. Ini perlu belajar. Ya, katanya yang paling banyak profesornya, yang paling penemuan-penemuan ilmuannya, katanya negara Israel hari ini. Diakui ataupun tidak, kita berada dalam peradaban Yahudi sekarang. Oleh karenanya, kenapa di Al-Quran itu sering membahas Yahudi, jarang membahas kafir Quraisy. Padahal pada waktu Nabi ada, musuh beratnya itu siapa? Yahudi atau kafir Quraisy? Kafir Quraisy, musuh bubuyut yang battle, keren, luar biasa. Itu adalah kafir Quraisy. Yahudi mah gak seru gitu lawan Yahudi mah. Perang the battle gak pernah. Hanya sembunyi di batu, panah-panahan, terdesak dikit, nyerah. Itulah kelakuan Yahudi. Yahudi itu punya propaganda memposisikan bahwa dia itu kuat, padahal sebenarnya lemah. Wa qulubuhum syatta, itu dalam bahasa Al-Quran. Makanya ada strategi bagaimana mengalahkan Yahudi. Itu rumusnya ada di surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr adalah ayat petunjuk Allah untuk menghancurkan Yahudi. Coba itu dibaca tafsirnya, menghancurkan Yahudi itu seperti apa. Yang hari ini kelihatannya Yahudi itu kuat banget dan memang pintar-pintar. Sudah mas semua pemerintahnya itu, kalau kita baca ada bukunya tentang pendidikan Yahudi, mereka memproduksi seperti film-film, padahal mereka mah terjaga. Makanan mereka terjaga. Bahkan setiap ada anak-anak yang pintar, misalkan perempuan dan laki-laki dijodohkan sama yang pintar lagi. Ketika udah lagi hamil, mungkin kalau istri kita pengen dimanja-manja, Yahudi mah enggak. Justru istri lagi hamil itu harus banyak mikir, Pak. Jadi dikasih soal-soal gitu ya. Kebayang gak Pak, istri kita lagi hamil disuruh ngerjain soal banyak. Kayaknya aduh ini suami apaan gitu yang menyiksa. Tapi begitu. Kemudian makanannya terjaga banget, makanannya. Bagaimana yang mengandung omega yang tinggi. Nah, ini nutrisinya. Nah, kadang-kadang dalam bab ini kita karena sayang sama istri mau apa aja, nah kita kasih. Walaupun mengandung makanan-makanan MSG yang mengurangi kadar berpikir kita dan yang lainnya. Nah, terus pas udah lahir teh, programnya apa? Nah, mereka tahu yang berfungsi pertama itu bayi adalah pendengaran. Nah, mereka mungkin dengan mengajak ngobrol, dengan musik, supaya fungsi anaknya itu mielin-mielinnya nyambung, sinep-sinepnya itu Pak. Dengan mengajak ngobrol, ketika menyusui, ibu teh harus fokus Pak. Nggak boleh sambil lain-lain. Apalagi nutrisinya diganti. Yang harusnya berdasarkan Al-Quran, sempurna susuan itu 2 tahun, kita gantikan kepada sapi. Nah, itu akan berpengaruh kepada perilaku dan yang lainnya. Nah, mereka kalau menyusui, serius Pak menyusui teh. Diajak ngobrol, disusui. Nggak sambil macam-macam. Ada interaksi antara ibu dan anak. Nah, kelemahan kita, ibu-ibu sambil menyusui, sambil main HP, sambil nonton TV, tidak fokus. Sehingga ikatan batin dan kecerdasan anak kurang berkembang. Nah, ini fase 0 sampai 2 tahun ini memang adalah fase pondasi menyambungkan 100 miliar sel otak. Harus dekat dengan ibu. Ibu perhatiannya sangat full untuk usia 0 sampai 2 tahun. Jangan sampai ini sering ditinggalkan. Karena mereka merespon segala lingkungannya itu melalui sensomotor, melalui interaksi dengan lingkungan. Semakin banyak dia mendengar sesuatu, semakin banyak berinteraksi, maka itu adalah melatih kecerdasan. Jangan sampai sering disuruh tidur gitu. Tidurnya secukupnya sesuai standar bayi. Nah, oleh karena itu para hadirin, dalam fase ini, fase pondasi ini, kita mendengar bagaimana kalau kita sebagai umat Islam, kenapa ada anak usia 4 sampai 5 tahun bisa jenius habis Quran gitu. Saya di Bandung ada seorang anak yang lumpuh otak gitu. Di daerah ya Setiabudi. Dulu saya kuliah di UPI dulu.
lumpuh otak, gak bisa ngomong, tapi orang tuanya selalu menyetelkan murotal, dan anehnya ngomong gak bisa tapi Quran mah hafal. Nah ini ajaibnya. Ternyata sekarang kita lihat lagi yang ajaib di Hafiz Indonesia ya. Bapak-bapak pernah lihat Naja Pak ya? Naja bagaimana usia segede gitu kayak ensiklopedi Quran gitu. Ayat dengan maknanya, dengan halamannya, dengan detail kayak komputer gitu. Nah itu seperti apa programnya? Nah ternyata memaksimalkan mielin-mielin yang dari sebelumnya usia 0 sampai 2 tahun. Nah ini programnya ini kalau kita merujuk pada apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat, supaya maksimal anak-anak ini berkembang mielinnya, maka Pak kalau kita punya anak baru lahir, program untuk menyetel murotal 24 jam untuk mencerdaskan anak. Dan kalau saya aktif di dunia pendidikan, saya lihat setiap anak yang ngajinya cepat, belajar Qurannya cepat, kecerdasan yang lainnya itu pasti unggul. Nah, kata Ustadz Adi Hidayat, berdasarkan penelitian beliau, program anak baru lahir 1 bulannya itu juz 1 misalnya, full 24 jam, jangan berhenti Pak. Sekarang mah enak ya, kita ngaji terbatas, udah capek, ada alat-alat elektronik, full disetel 24 jam selama 1 bulan, jangan dioper-oper, udah full 1 juz. Bulan berikutnya full 2 juz kedua, sampai dia usia 2 tahun berarti udah mendengarkan 24 juz. Itu teh otak-otaknya udah nyambung. Maka dalam usia 2 tahun setengah, anak tersebut sudah mendengar Al-Quran selama 30 juz. Maka ketika usia 4 tahun diajarkan, udah ada memori di alam sadarnya, ayat-ayat Allahnya sudah nyambung, dan insya Allah akan cerdas dan hafal Quran. Itu diantaranya salah satu untuk memaksimalkan kecerdasan anak, program di usia bayi. Karena memang kita ini kayaknya mendidik anak bayi ngapain gitu ya Pak ya, kita belum ngeh. Kita fokusnya mendidik anak ya udah masuk SD dan ke sana. Padahal ada tahapan pendidikan anak di usia segitu. Dan saya baru tahu ternyata ada di Indonesia sekolah bayi. Di Jakarta ada namanya Sekolah Al-Falah. Yang memegang adalah muridnya Buya Hamka. Kebetulan pernah training di sana saya selama 2 minggu. Di sana pendidikannya justru sejak bayi. Ngapain bayi disekolahin gitu Pak? Kita berpikir bayi yang belum bisa apa-apa kenapa harus sekolah gitu. Ternyata beda. Kan kalau istri-istri kita setiap bayi nangis pasti dikasih ASI atau apa gitu. Di sana mah terjadwal bayi itu. Jam sekian pasti pipis, jam sekian nangis teh butuh apa. Nah sehingga pas usia 4 tahun, 5 tahun di usia PAUD dan TK kayak orang dewasa Pak. Perkembangannya di atas rata-rata. Sampai bisa mempresentasikan sebuah proyek. Itu kan aneh. Bikin proyek apa, sekarang temanya adalah global warming. Dibikin dari balok, kemudian bisa presentasi, bisa menghitung segala macam. Ini canggih banget. Nah inilah usia menanamkan anak menjadi berkepribadian tinggi. Kita ini lemahnya para hadirin, masa emas golden age 0 sampai 5 tahun ini suka terlewati. Yang mungkin karena faktor SDM atau apapun. Karena asal muasalnya ini Bu Wismi ini dia bekerja sebagai di lembaga doping di pemerintahan Jakarta. Ketika dia mengecek semua atlet yang juara-juara hebat-hebat, dicek ternyata pakai doping. Dia merenung, apa bangsa Indonesia seburuk ini gitu. Setiap apapun teh gak beres untuk karakter. Karakternya teh luar biasa bobroknya. Tidak ada sportivitas. Sampai merenung dia berkonsultasi dengan profesor pendidikan. Nah ternyata untuk menanamkan mental dan kepribadian yang hebat itu di usia 0 sampai 5 tahun. Nah itu jangan sampai kita lemah dalam bidang itu. Kemudian kalau berdasarkan sahabat Ali bin Abi Thalib, ada 3 fase tahapan pendidikan anak. Dibagi 3 nih konsep Ali bin Abi Thalib. Kita gabungkan dengan
konteks pendidikan modern hari ini. Yang pertama ada fase raja. Fase raja ini adalah usia 0 sampai 7 tahun. Itu fase raja. Yang kedua ada fase tawanan. Fase tawanan itu adalah dari usia 7 tahun sampai 14 tahun. Dan yang ketiga adalah fase sahabat. Nah, ketika kita tahu fase-fase ini, maka kita bisa menyesuaikan pola asuh pendidikan sesuai dengan fasenya. Nah, dari fase yang 7 tahun itu kita bagi-bagi seperti tadi. Fase 0 sampai 2 tahun dia harus dekat banget sama ibu. Fase pembentukan pondasi menyambungkan mielin dan sinap. Nah, dari fase-fase itu kita rinci lebih detail lagi. Ada waktu ketika usia 12 sampai 18 bulan sebelum 2 tahun ini. Fase 12 sampai 18 bulan ini, anak ini adalah fasenya masa eksperimen. Fase masa coba-coba segala macam. Nah, di sini dianjurkan bagaimana anak difasilitasi, jangan sering banyak dilarang, karena dia itu lagi fase coba-coba. Mau tisu di ancur-ancurin, mau dia apapun, tapi kita pantau, semakin dia banyak gerak maka semakin cerdas. Karena nyambung dengan 18 sampai 2 tahun adalah fase berpikir melalui gerak. Jadi semakin banyak gerak, anak itu semakin bagus, mielin-mielinnya semakin nyambung. Nah, disinilah pendampingan orang tua perlu kefokusan, jangan banyak larangan, tapi dilihat, diperhatikan. Jadi semakin banyak dia gerak dan semakin kita fasilitasi, maka itu semakin maksimal dalam pendidikannya. Maka jangan banyak dilarang, biarin. Misalnya tisu habis, itu tadi sama dengan orang dewasa sedang seminar. Lagi jedak-jedak apa gitu ya, dia sedang belajar dari benda-benda yang di sekitarnya. Nah, jadi itu masa eksperimen. Kemudian masa 2 sampai 6 tahun ini, anak ini sudah perlu kehadiran ayah. Ayah dan ibu harus dekat dan kompak membangun anak supaya dia menjadi mental yang kokoh. Nah, biasanya ayah itu suka tidak mau tahu tentang anak, Pak. Rata-rata yang hadir ke sekolah pasti ibunya, rata-rata ya Pak ya. Pokoknya mah ayah mah tugasnya udah nyari uang, ya udah cukup, gak mau tahu tentang dunia anak. Ini justru kekeliruannya. Jadi ayah itu kadang-kadang banyak yang berfungsi seperti mesin ATM doang. Anak nyamperin ayah nggak apa, butuh uang saja. Nah, maka disinilah peran ayah sangat penting. Dan justru kalau dalam surat Al-Balad, wa walidi wa ma walad, demi ayah dan anak. Nah, kehadiran ayah inilah yang mengokohkan kepribadian anak. Dan saya pernah beberapa kali uji coba, anak yang selalu sama ibu, kurang kehadiran ayah, melau Pak. Anak laki-laki aja cengengnya. Jadi mentalnya wujudnya laki-laki, tapi mentalnya kayak cewek. Itu yang hasil saya teliti dari murid-murid saya. Sehingga apa? Baru disuruh ngaji, saya nggak ngapa-ngapain. Coba diulang. Nangis Pak, melau, aduh. Itu ayah kemana aja? Ayah sibuk, jarang ketemu ayah, jarang. Kakak-kakaknya perempuan semua, melau Pak. Ya dapat keras sedikit cengeng. Nah, lemah. Itu kurang kehadiran ayah. Dan ternyata yang mengokohkan Nabi Yusuf ketika digoda oleh Zulaikha, ingatnya siapa? Ayah. Makanya yang membuat benteng kuat itu adalah kehadiran ayah. Sering Ustadz Bahtiar Nasir menyampaikan di tadabbur Qur'annya tentang peran ayah dalam keluarga. Makanya di Al-Quran selalu ku anfusakum wa ahlikum naro. Yang tanggung jawab full terkait anak justru ayah, bukan ibu. Ibu mah sebagai partner. Kenapa? Coba Bapak, kalau ada anak soleh, berbaktinya harus sama siapa? Ibumu, ayah mah terakhir. Tapi kalau anak durhaka, siapa yang tanggung jawab? Ayah. Tuh jadi ayah teh Pak apes Pak.
Yang baik mah untuk ibu semua. Pas durhaka, tanggung jawabnya ayah. Ibunya mah gak ditanya, Pak. Tapi yang ditanya ayah. Sampai Allah bersumpah dalam surat Al-Balad, demi ayah dan anaknya. Coba bayangin. Itu betapa beratnya tugas kita. Pantesan pas kita menikah didoain teh suaminya, Pak ya. Istrinya mah gak didoain. Coba datang, barokallahu laka. Laka itu untuk laki-laki, Pak. Untuk suaminya aja, istrinya mah enggak. Wa baraka alaika. Semoga Allah memberkahimu. Ketika laka, ketika kamu berada dalam kelapangan, kesenangan, kebahagiaan. Kalau alaika, ketika kamu diuji dengan kesulitan, keberatan, kemadorotan yang membuat kamu berat, baru wa jama'a bainakuma fi khairin. Semoga Allah mengumpulkan kamu berdua ada dalam kebaikan. Tuh yang didoain teh pemimpin rumah tangganya. Karena saking betapa beratnya. Nah, di sini sebagai ayah perlu kita fokus secara serius. Nah, kemudian dari usia 3 sampai 6 ini apa yang dibutuhkan anak? Nah, ini yang penting. Dan mengapa hari ini kita begini? Ini produk dari pendidikan puluhan tahun yang lalu, termasuk saya pribadi ya, Pak. Kenapa saya jadi begini? Oh, pendidikannya modelnya dulu begini, maka produknya begini. Nah, di antara yang dibutuhkan Bapak Ibu dalam usia itu adalah satu, membangun penanaman aturan. Itu polanya harus ditanamkan sejak usia 3 sampai 6 tahun. Harus udah terbiasa anak-anak itu dengan aturan. Rata-rata kita ini gak punya aturan. Suka marahin anak, aturannya aja gak ada. Bener gak? Marahin kamu salah, padahal aturan aja gak ada. Nah, maka sangat penting apapun teh dibuat kurikulum di rumah, tata tertibnya apa. Kan tadkhulul jannata antum wa azwajukum tuh baru programnya. Atau dalam surat Ar-Ra'd masuk surga bareng sekeluarga. Nah, ini berarti harus kompak. Aturannya apa dibiasakan pakai aturan. Oleh karena itu, kenapa orang Jepang walaupun bukan Islam tertib mana Pak dalam hal disiplin sama orang-orang kita? Tertiban mana Pak? Orang-orang Jepang lebih disiplin, etosnya bagus, bener gak? Karena usia 2, 3 sampai 6 tahun program di sana itu gak banyak mikir, Pak. Tapi program kepada karakter, pembangunan, penanaman aturan. Makanya orang Jepang mah pasti paling taat pada aturan. Datang usaha di sini, aturannya apa? Dia patokannya itu adalah aturan. Ketika udah terbiasa pakai aturan di usia 3 sampai 6 tahun, aturan ini akan dibawa sampai sepanjang hayat. Nah, kita nih, saya pernah ke Hong Kong dulu, ada taman tulisannya bahasa Indonesia, coba. Tulisannya teh jangan injak rumput. Saya bingung, kok ini di Hong Kong ada tulisan jangan injak rumput, saya bingung. Kok bukan pakai bahasa Inggris gitu lah Bu ya? Tulisan bahasa Indonesia, jangan injak rumput. Oh, berarti orang Indonesia teh terkesan suka kalau ada aturan teh untuk dilanggar. Nah, itu jadi jargon, Pak. Bener gak, Pak? Kita di lalu lintas, ya semakin kita dilarang semakin penasaran. Kalau Bapak ada rambu kuning, mobil itu dalam stopan pengen ngebut atau pengen berhenti, Pak? Udah kuning nih, titik lampu merah, kagok, sit, pengennya dicepetin, Pak. Nah, setiap aturan kita labrak, apalagi ditambah. Kadang-kadang aturan-aturan yang berlaku teh kayaknya gak jelas gitu, meribetkan, menyusahkan. Jadi semakin banyak dilanggar. Kadang-kadang gak logis aturan-aturannya. Nah, ini adalah budaya kita sulit diatur. Kenapa? Sejak ininya kita tidak terbiasa apa-apa teh ada aturannya. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu, yang paling penting dalam fase 3 sampai 6 tahun itu adalah membangun habit yang baik. Kalau sekarang yang lagi populer karya Stephen Covey ya, yang dengan berjudul Habit, buku yang sangat terkenal, sangat laku sekali. Bagaimana membangun habit. Nah, manusia itu kalau kita pengen melihat orang hebat, melihatlah kebiasaannya seperti apa. Kalau kebiasaannya seperti ya jelek, itu orang pasti jelek.
tapi kebiasaannya baik, maka orang itu insya Allah baik. Nah, habit ini perlu dibangun supaya terbiasa dengan proses yang sangat panjang. Nah, sejak kecil inilah penanaman habit yang baik. Kalau dari sejak 3 sampai 6 tahun anak-anak udah terbiasa bangun tidurnya jam 3 pagi. Terbangun. Nah, itu menjadi habit. Kebiasaan orang-orang soleh pada waktu dulu, kenapa bisa menaklukkan raksasa Romawi dan Persia? Kebiasaannya bagus. Dia tidur bangun lebih awal untuk bermunajat kepada Allah. Nah, maka mengamalkan surat Al-Muzammil ini adalah membangun habit umat Islam supaya bagus. Karena ternyata setelah Allah turunkan surat Al-Alaq, kemudian turun surat Al-Qalam, maka selanjutnya itu adalah surat Al-Muzammil. Artinya supaya untuk membangun peradaban yang hebat, maka seringlah bangun di awal. Inilah pembangunan karakter yang luar biasa. Nah, ini pentingnya. Maka kenapa Yahudi tidak takut kalau umat Islamnya patokannya sholat subuh? Sholat subuh kosong, santai kata Yahudi. Yang dia takutkan adalah ketika sholat subuhnya seperti Jumatan. Nah, baru serem. Berarti mirip kayak Ratu Isabella kemarin. Wih, anak-anak muda rajin di masjid, berbaris, sholat subuh, mendapatkan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wah, ini berbahaya kalau seperti itu. Tapi kalau melihat anak muda main HP sampai malam, bangun tidur terlambat, wah, itu generasi letoy-letoy, Pak. Jangankan diajak tempur, untuk mengalahkan kantuk saja sulit, apalagi diajak berjuang, wah ripuh, Pak. Generasi model begitu berat. Dan memang sekarang remaja-remaja yang sadar sholat wajib aja rada ngeri. Sangat-sangat sedikit sekarang. Nah, gimana sholat? Sholat kadang-kadang ini teh yang dibina kadang-kadang sering pengajian, masih sholatnya bolong-bolong, apalagi yang tidak tersentuh oleh agama, makin ngeri lagi. Maka wajar kalau mereka ingin passion misalkan di Citayam gitu ya, dulu lagi rame, lagi viral. Nah, ini anak-anak pasti yang kurang terbina, Pak, yang seperti ini. Orang tuanya pada kemana? Mereka mengekspresikan ekspresinya melalui yang seperti itu, kurang bermanfaat. Nah, ini yang kedua, membangun habit. Yang ketiga usia ini penting untuk membangun inisiatif. Karena ini anak harus dibangun inisiatif, maka jangan sampai ada kata-kata perintah dan larang kalau bisa. Jadi perintah Al-Quran itu larangan dan perintah itu berlakunya bukan usia ini. Kalau kita sering anak itu disuruh dilarang, inisiatifnya mati. Maka yang dipentingkan ini seperti kalau membangun bangunan scaffolding. Yang namanya scaffolding ya untuk menahan beban sementara. Nanti kalau udah keras betonnya baru dicopot. Nah, itulah gambarannya, Pak ya. Nah, scaffoldingnya ini dalam dunia pendidikan disebut namanya pijakan. Beri pijakan anak supaya terbangun inisiatif. Nah, biasanya orang tua itu ingin simpel, jalan pintas, ingin cepat mendidik anak teh. Enaknya langsung disuruh, langsung dilarang tanpa dicerdaskan. Sebagai contoh, kalau anak teriak-teriak manggil orang tuanya, "Mama, ayah," teriak-teriak. Nah, kita itu tahu itu teh gak sopan. Apa yang kita lakukan? Nah, kita larang. Kamu kalau ngomong jangan teriak-teriak. Nah, itu gambar simpelnya. Itu gampang. Tapi tidak memantik inisiatif dan kecerdasan. Tapi yang membangun kecerdasan inisiatif itu seperti apa? Nah, orang tuanya bilang, "Mama ada di sini." Pelan-pelan. Dia teriak-teriak, kita gak nyamperin. "Mama ada di sini." Sehingga anaknya berpikir, kok teriak-teriak gak nyamperin. Oh, berarti dia teh harus nyamperin ibu. Udah nyamperin, bilang lalu pelan-pelan. Nah, ayah akan mendengarkan ya ketika kamu bilangnya dengan sopan dan pelan-pelan ya. Nah, itu mencerdaskan. Bahkan kita mah kenapa kalau menggambar pemandangan, cik apa yang dipikiran bapak, Pak, anak-anak bapak? Gambar pemandangan, sok. Muka bayang naon, Pak? Gambar gunung, jalan, sawah, matahari.
saya bingung kenapa semua generasi kita menggambar pemandangan teh gitu. Karena oleh gurunya dicontohin, Pak. Yuk kita temanya pemandangan, gurunya nyontoin. Nah ini usia 3-6 tahun, jangan banyak anak dicontohin. Biarkan dia berimajinasi, dilatih berpikir, bahkan mencari keingintahuannya tingkat tinggi. Dan itulah pendidikan yang canggih, yang tidak terlalu didoktrin, tapi bagaimana dirangsang untuk berpikir. Kalau sekarang itu secara teorinya udah bagus, Pak. Ada namanya sistem HOTS ya, High Order Thinking Skill. Nah, tapi di lapangan kadang-kadang guru teh gak paham cara pertanyaan-pertanyaan yang membuat anak itu berpikir tingkat tinggi, membangun inisiatif. Nah, sehingga produknya apa? Karena kita ini inisiatifnya jarang dilatih, udah gede teh kita seringnya mengikuti apa trennya, sering jadi follower, bukan pembuka inisiatif. Nah ini kan berbahaya. Nah oleh karena itu di usia 3-6 kalau bisa hindari melarang atau menyuruh, gitu ya. Usia ini bangunlah inisiatif kesadaran sehingga anak itu tumbuh dengan maksimal. Kemudian fase yang kedua, fase 7 tahun. Fase 7 tahun sampai 14 kan ini namanya fase budak, fase tawanan ya, Pak. Yang namanya tawanan, Bapak Ibu, kan tidak bebas. Yang nanya mah yang ditawan mah ya gak semau gue. Tergantung yang menawan. Dia mau apa-apa harus nurut oleh yang menawan. Nah ini kita ini ketika tahu fase ini, jangan sampai memperlakukan anak di usia ini masih seperti raja. Kalau kita mau memperlakukan anak seperti raja, ya udah 0 sampai 7 tahun. Segala macam kita layani dengan baik karena dia itu adalah baginda raja. Itu teh efeknya apa? Kalau kita direspon cepat ketika anak butuh, nanti efek ketika dewasa, ketika orang tuanya butuh anak akan respon cepat. Gitu, Pak. Kalau anak memanggil di usia 0 sampai 7 tahun, orang tuanya tuh suka banyak entar. Nah, nanti anak pun akan begitu kepada orang tuanya. Nah, ini fase raja. Maka perlakukan anak sebaik mungkin dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Itulah yang akan terekam pada anak memperlakukan orang tua dengan kasih sayang yang mirip seperti dia memperlakukan ketika kecil. Nah, sedangkan usia 7 sampai 14 udah beda Pak perlakuannya. Nah, ini adalah fase budak, fase tawanan. Apa yang harus paling penting? Ini adalah fase modeling. Fase modeling teh anak maksimal dari penglihatan. Ketika tadi maksimal di pendengaran, sekarang adalah maksimalnya anak dalam penglihatan. Maka apa yang dibutuhkan, apa yang dilihat, harus apa yang wajib dicontohkan. Fase ini Bapak penanamannya harus dikenalkan. Kalau bisa jangan nonton film-film hayalan yang di luar akal. Nanti model-model apa yang dia idolakan tidak logis. Film sipa-sipa misalkan Pak ya, punten. Film sipa-sipa kan gak logis Pak. Anak kecil jagoan gitu. Jadi anaknya teh banyak menghayal. Kan kita ini punya sejarah hebat. Bagaimana sejarah-sejarah dari para sahabat sampai ke sultan-sultan, kita keren-keren. Boleh diceritakan. Nanti anak-anak teh punya idola. Harus sampai ketemu anak itu idolanya siapa. Nah itulah yang kita masukin. Doktrin kalau bahasa kasarnya. Doktrin supaya dia mencapai seperti idolanya. Makanya kenapa Muhammad Al-Fatih di usia ini sama Ahsan Sudin dilakukan bagaimana alam bawah sadarnya itu diimajinasi. Setiap hari sering dibawa ke benteng Konstantinopel. Nah ini benteng Konstantinopel. Nah ya, tahu gak? Kata Nabi nanti akan ada pemimpin yang terbaik, pasukan terbaik, sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik pasukan. Itu tahu gak? Nah, itu teh kamu loh yang dipilih oleh Allah teh. Dimasukin kamu loh, terus di alam bawah sadarnya, sehingga dia yakin betul. Padahal dia itu anak yang manja, bukan anak yang hebat. Semua guru udah nyerah, makanya diserahkan kepada Ahsan Sudin dan yang satunya lagi teh siapa Pak? Gurunya yang satunya lagi ya, yang terkenalnya Ahsan Sudin. Apa fase yang sini selain modeling adalah
fase ketundukan. Anak-anak wajib 7 sampai 14 tahun harus tunduk, Pak. Makanya kalau kita kenal plesetkan istilah sekolah SD. SD sekolah dasar. Nah, kita singkat siap diam, siap dengar, siap manut-manut. Usia anak siap manut-manut, Pak. Usia SD mah. Jadi jangan diterapkan ke usia lain. Usia 7 sampai 14, usia anak harus tunduk. Satu, harus tunduk pada Allah, tahu kewajiban sebagai hambanya. Makanya udah dikenalkan kewajiban sholat di usia 7 tahun. Dia harus mulai tunduk kepada Allah, dilatih. Bahkan 10 tahun masih gak sholat, kalau perlu dipukul, kan gitu kan Pak ya. Nah, maka ketika Muhammad Al-Fatih gurunya nyerah semua, mungkin kayak zaman kita loh Pak, mendidik anak memukul tadi penjara sekarang kan, bener Pak ya. Nyentil dikit, orang tuanya gak terima, siap-siap kita dilaporin ke polisi, jadi guru bisa dipenjara. Sekarang hasilnya apa? Anak-anak ngelunjak Pak ya. Tapi dalam Islam itu tahu cara memperbaiki anak ketika kita ada tegas, bukan keras ya. Tegas sama keras kan beda Pak ya. Tegas itu dengan tujuan tertentu, dengan takaran tertentu, dan tahu konsekuensinya. Nah, Am Samsudin ketika melihat anak sultan yang manja, susah dididik, susah ditaklukkan, apa yang dia lakukan? Dipukul sekencang-kencangnya sampai dia takluk. Dia tidak mengajarkan ilmu sebelum dia tunduk sama guru. Jadi ada baiknya setiap guru SD pas kelas 1 tanamkan aturan harus tunduk sama guru dulu sebelum pelajaran-pelajaran yang lain. Karena pusing Pak, sampai beberapa kelas adabnya belum beres, itu ngajarnya gak maksimal. Maka yang diutamakan adalah adab. Lalu gimana nanti anak kesakit inget? Ya gak apa-apa. Justru kita pun produk orang tua dulu dipukul karena apa? Saya agak sholat dipukul, tapi menjadi kenangan indah. Oh, betapa sayangnya orang tua. Dulu yang mukul bapak, dendam gak Pak? Nggak ada tuh Pak, itu bohong. Tapi pukulan pendidikan. Malah Samsudin gini, ketika salah plak sampai tunduk. Nah udah baik. Nah ini Muhammad Al-Fatih udah soleh, udah baik, kali-kali gak salah apa-apa dipukul juga Pak. Nah ini pendidikan guru unik Pak, dipukul tanpa kesalahan. Sampai Muhammad Al-Fatih gak bisa tidur tiap hari. Kenapa aku tadi dipukul? Sakit hati itu sama gurunya. Sampai usia dia menjelang jadi sultan, ingat tuh Bu, Pak, pukulan itu Pak, ingat. Tapi guru ajaib udah tahu konsekuensi. Pas jadi sultan, nah dia punya kuasa kan Pak ya, enak mau nanyain gurunya. Dia langsung ketika dilantik jadi sultan, dia datang pada gurunya. Guru tahu kan sekarang posisi saya apa? Punya kuasa loh, bisa memenjarakan, bisa menghukum, bisa apapun dengan kuasa titahnya. Sekarang aku mau menuntut. Pertanyaan dulu mah gak berani. Dulu gak berani, sekarang aku berani nih. Kenapa dulu engkau memukul aku padahal aku tidak salah? Sampai aku tidak bisa tidur sampai bermalam-malam. Sampai sekarang pun itu masih terngiang-ngiang dalam pikiranku. Kenapa engkau menzolimi aku padahal aku tidak salah? Nah kalau Bapak jadi gurunya gimana Pak? Ada murid kita udah hebat, aduh nuntut balas ini, deg-degan ya. Tapi Samsudin udah dihitung, dia sambut dengan baik. Justru inilah hari yang aku nantikan. Di saat kau dilantik jadi sultan dan kau ingat dengan pukulan itu, itulah yang aku nantikan. Dan kau bertanya tentang pukulan itu. Sekarang aku akan jawab pukulan itu maksudnya apa. Apa guru maksudnya? Kenapa aku salah dipukul? Nah, sekarang kamu punya amanah nak. Ingat nak, dulu aku zolim kepadamu. Kamu tidak salah, aku pukul. Sampai kau sekarang udah dewasa gak bisa tidur mempertanyakan itu dan terngiang-ngiang tidak lupa. Ingatlah nak, pegang amanah Allah ini. Jangan sampai kau menzolimi rakyatmu. Karena setiap kezoliman adalah sesuatu yang tidak terlupakan. Makanya Muhammad Al-Fatih memimpin dengan seadil-adilnya, keren. Semua rakyatnya makmur, damai, tidak pernah zolim kepada rakyatnya. Ini pendidikan guru keren Pak. Visinya itu jangka panjang.
Jadi bukan dengan pukulan, kasihan, nggak boleh dipukul, pukul aja kalau perlu, gitu ya. Karena Islam tahu memperbaiki mental anak, gitu Pak. Tidak jelek pukulan itu, tapi kita harus tahu takaran. Nah, kemudian ajarkan apa yang kedua? Satu, dia harus tunduk sama Allah, guru dan orang tua. Yang kedua, ajarkan hak dan kewajiban. Dia harus mulai tahu, jangan banyak menuntut hak. Nih sekarang teh banyak orang teh melulu hak. Jadi suami nuntut istri terus, jadi istri nuntut suami terus. Kewajibannya nggak seimbang. Maka, kamu sebagai anak haknya apa? Ada akan. Kewajiban kamu apa? Kami sebagai orang tua punya hak dari kamu. Kewajiban kami apa? Ada deal-dealan. Kalau perlu mah tertulis, Pak. Tanda tangan semuanya, tempel di rumah. Hak dan kewajiban kita bersama. Siapapun yang melanggar, aturannya apa? Kita sepakati bersama. Berlaku untuk orang tua juga. Kalau salah, jangan nyalahin anak terus. Nah, masalahnya sekarang tuh orang tua selalu benar, Pak. Jadi anak tuh udah agak nyaman sama orang tua. Mau ngejawab, ngomong, tuh kan kamu nyolot kan? Nggak jawab atuh. Jadi serba salah Pak anak. Udah mati tuh potensi. Nggak bikin nyaman. Maka dibangunlah dialog. Nih, Nabi Ibrahim mau menyembelih Nabi Ismail, yang dibangun apa Pak? Dalam surat As-Saffat. Dalam surat ya bunayya ini ara fil manami pandur madzat anni adzbahuka pandur madzat taro. Hei anakku, aku semalam bermimpi menyembelih kamu. Apa ya pendapat kamu? Nah, itu dialog Pak, diajak. Nah, kalau begini kira-kira apa ya akibatnya? Diajarkan berpikir logis, Pak. Berpikir logis sebagai akibat dan kesepakatan. Nah, maka anak itu udah terbiasa dengan aturan, terbiasa dengan apa yang disepakati, sehingga nyaman. Kalau negur teh enak, gak usah banyak ngomong Pak. Nah udah, itu udah sadar sendiri. Itu enak membangunnya daripada kita tanpa aturan gampang marah-marah. Marah-marahnya orang tua itu jadi radio butut bagi anak. Ya Pak ya, sering banyak ngomel tapi efeknya gak ada. Nah, yang ketiga, membangun logika berpikir sebab akibat. Silogisme. Setiap apapun teh pastikan dia itu logik. Maka ada ilmunya ya Pak. Dia dalam Islam itu ilmu mantik. Ilmu berpikir logis. Silogismenya itu nyambung. Kalau ada premis A, premis B nyambung begini, hasilnya pasti begini, sebab akibatnya begini. Nah, itu logika-logika berpikir seperti itu. Kenapa sekarang kita saksikan banyak, terutama buzzer suka berpikirnya teh aneh-aneh, Pak. Nggak logis. Nah, ini mungkin tidak terlatih sejak awal, atau karena mungkin ya beda gitulah cara berpikirnya. Nah, itu dari fase 7 sampai 14. Nah, ketika 7 sampai 10 tahun ini, Pak, dalam fase tawanan ini, 7 sampai 10 anak-anak harus dekat sesuai gender, Pak. Kalau anak laki-laki pastikan dekat dengan ayah. Jangan hilang kehadiran ayah. Kenapa terjadi waria-waria atau perempuan jadi tomboy? Nah, itu kekurangan ini. Nah, jadi kalau laki-laki gaul sama ayah, ajarkan tentang kelelakian. Ajarkan tentang kelelakian, biar dia jadi laki-laki sejati. Kalau dia dekat dengan wanita, gaul sama teman-teman wanita, itulah yang jadi alay-alayan gitu. Yang kayak di Citayam kemarin, gitu ya. Dan pengalaman buruk yang pernah saya alami, Pak, punten. Dulu saya pernah mau diperkosa sama bencong pas saya usia mahasiswa. Ketika saya mencari nafkah untuk biaya kuliah di jalan sampai malam, suka ada tukang bakso yang suka ngasih bakso gratis, Pak. Ya saya yang bokeh seneng, Pak. Dikasih tiap ketemu, "Mas, nih baksonya." Ya seneng lah, orang bokeh gitu, Pak ya. Dikasih bakso. Ternyata dia itu adalah penyuka sesama jenis. Saya baru tahu dia jatuh cinta sama saya, Pak. Ketika suatu hari, saking seringnya dia baik, saya percaya sama dia. Dia ngajak nginep di kontrakannya. Mas, di Gatot Subroto tuh di Bandung, yang sekarang jadi Trans Studio, di daerah situ. Saya diajak nginep. Ayo Mas, nginep, kan pulang ke Setiabudi jauh ya Pak ya. Ya udah, saya mau. Pas pulang teh Pak ke kontrakannya, dibuka kontrakannya tuh, dibuka dia topinya, rambutnya panjang,
Foto-fotonya dia dengan pacar-pacarnya lagi konser, pacar-pacarnya banyak ganteng-ganteng. Waduh, ngeri saya ini. Udah deg-degan, Pak. Udah gitu datang teman-temannya. Bencong-bencong. Ada 7 orang mah. Wah, kenalan. Aduh, saya harus diapain? Saya mau diapa-apain itu pada waktu itu. Melawan juga berat, Pak. Bencong-bencong juga tenaganya mah laki-laki. Bener nggak? Ya bencong gitu, tapi udah tenaganya mah kuat, Pak. Kita gak bisa apa-apa. Wah, saya udah diapa-apain, mau diapa-apain, untung punya alasan. Aduh, maaf ya, aku belum mandi, bau kan? Oh iya ya Mas ya, mandi dulu yang wangi ya. Aduh, saya untuk nyari celah aja, Pak. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah, pas saya masuk ke kamar mandinya teh nggak ada atapnya. Saya naik, Pak, kayak Spiderman, loncat, wah dikejar-kejar sampai Trans Studio. Jangan lari mas, serem, ngeri. Sampai sejak itu saya gak mau lagi kerja di jalan, takut ketemu dia, ngejar-ngejar terus sama saya. Dia jatuh cinta banget, cewek jatuh cinta sama kita, gak seneng ya. Ini tuh bencong coba, Pak. Dan akhirnya dia curhat melalui SMS dulu itu. Dia juga begitu teh karena tertular, diperkosa oleh guru ngaji, Pak. Ketika nginep, guru ngajinya punya kelainan, diperkosa, dia jadi ketagihan. Berarti Pak, kalau saya berhasil diperkosa dulu, mungkin saya hari ini jadi yang begitu. Ngeri. Pantesan ajaran Islamnya melarang, Pak. Tidur satu selimut gak boleh, Pak. Laki-laki dengan laki-laki tidur seselimut gak boleh. Mandi berdua gak boleh. Maka mandi sendiri-sendiri. Karena dari napas itu ngaruh, Pak. Dari napas-napas, nah itu ada pengaruh. Maka hati-hatilah, jangan dibiasakan aurat kita itu juga berlaku untuk laki-laki dan sesama jenis, bukan untuk lawan jenis saja. Nah ini salah satunya ya Pak ya. Nah maka didekatkan dengan sesuai gender, biar jadi laki-laki sejati atau perempuan sejati. Kemudian usia 11-14 tahunnya itu namanya usia pri-akil baligh. Nah ini adalah usia menukar kedekatan gender, Pak. Kalau 7-10 sesuai dengan gendernya, justru dari 10-14 ditukar peran. Anak laki-laki harus dekat dengan ibunya, anak perempuan harus dekat dengan ayah. Untuk apa ini benteng? Laki-laki yang dekat dengan ibu di usia itu, dia akan menjadi laki-laki yang memahami wanita, tidak menjadi fuckboy. Kenapa laki-laki jadi fuckboy? Dia kurang dekat sama ibu di usia ini, karena tidak pandai menghargai kehormatan wanita. Jadi playboy, mempermainkan wanita tak enak gitu. Nah perempuan kalau tidak dekat dengan ayah, ini adalah usia yang rindu sentuhan, belayan, pujian. Makanya ayah sering-seringlah usia ini dekat dengan anak wanita, sering diusap, sering dipuji. Biar apa? Gak gampang GR. Anak yang kurang sentuhan dan pujian dari ayah, nah ini bahaya oleh laki-laki nakal, Pak. Dan perempuan itu yang lagi remaja puber itu akan jatuh cinta hanya kepada laki-laki yang gombal-gombalin. Jarang yang jatuh cinta sama yang pendiam gitu. Yang pendiam, gak gampang ngerayu, jarang. Tapi dia sering jatuh cinta pada laki-laki yang gombal-gombalan. Karena perempuan itu lemahnya di telinga. Segombal-gombalnya laki-laki, dia tahu gombal tapi seneng. Karena yang dibutuhkan perempuan adalah mendengar apa yang dia inginkan, bukan fakta, walaupun tidak sesuai fakta. Makanya tahu digombalin tapi tetap seneng. Nah ini bahayanya, Pak. Sehingga kalau ada laki-laki menyentuh dikit, nah berbahaya. Dia akan menjadi ganas, berbahaya. Jadi dia sebagai benteng ayahnya. Nina, sebelum kamu masuk dewasa balik nanti, inilah ayah hadir bagi kamu. Kalau perlu kriteria nanti calon suami teh, kriterianya teh gak bingung-bingung. Aku ingin mencari suami yang seperti ayah, penyayang, penuh kelembutan, penuh pengertian. Begitu jadi model gitu, Pak. Nah ini usia 7-14. Nah dari 7-11-nya ini, Pak, apa yang dia punya dalam otak berpikirnya? 7-11 ini adalah fase konkret operasional. Anak-anak itu harus dididik dengan metode yang konkret, jangan yang abstrak-abstrak. Berarti usia SD jangan menjelaskan yang sifatnya itu abstrak. Yang abstrak itu membingungkan bagi mereka.
maka perlu real, menjelaskan sesuatunya itu konkret. Nah, untuk ideologi-ideologi, hindari dulu menanamkan anak itu tentang siksa kubur, tentang yang, karena mereka berpikir yang lain-lain gitu Pak. Karena pemahaman kemampuan berpikirnya berpikir konkret. Nah, kapan dia bisa berpikir abstrak? Justru di usia 11 sampai 14 tahun. Usia 11-14 tahun udah mulai bisa belajar tentang konsepsi. Teori-teori yang abstrak-abstrak boleh diajarkan. Ini dalam sesuai dengan fase perkembangan anak, fase tawanan. Nah, udah begitu ditawan, nah baru usia 14 ke sana ini adalah fase sahabat. Fase sahabat itu bukan lagi kita otoritinya, Pak. Tapi apa-apa itu kita harus benar-benar anak dijadikan metodologinya sebagai sahabat, bukan seperti bawahan kita. Kadang-kadang orang tua suka menganggap anaknya udah gede, kita anggap kayak bocah kemarin, diperlakukan dengan tindakan yang sama. Nah, anak-anak itu suka berontak, dilarang-larang, dicurigai, kepo. Itu anak-anak usia itu gak suka dikepoin, Pak. Gak suka terlalu hidupnya itu diatur-atur. Benar ya Pak ya? Fakta usia remaja seperti itu, anak udah mulai gak suka diatur-atur. Nah, maka inilah yang namanya fase akil balik. Sebagai sahabat, apa yang kita lakukan metodenya? Satu, karena pondasinya udah kuat dari awal kita, maka beri dia kebebasan. Sok silahkan nak, berpikir bebas, diskusi, tapi dialog, beri kesepakatan. Jadi bukan satu arah, bukan monolog lagi, tapi diskusi dua arah. Dan jadikanlah mereka sebagai teman. Kalau bisa anak-anak teh nyaman kalau curhat apa-apa sama orang tua, bukan sama orang lain. Punya masalah apapun enak nyaman teh sama orang tua. Nah, itulah orang tua ideal. Yang berbahaya adalah ketika anak punya masalah, orang tua tidak dijadikan sebagai sandaran tempat curhatnya. Berarti bermasalah orang tua, malah curhat ke yang lain. Apalagi perempuan curhat kepada laki-laki, laki-lakinya buaya. Wah, itu berbahaya. Nah, inilah fase sahabat. Setelah diberi kebebasan, tapi udah tahu pakem mana yang baik dan buruk, sebab akibatnya udah tahu, beri dia kepercayaan. Jadi tidak terlalu banyak ceramah. Nah, titip ya, jaga diri baik-baik. Kamu udah tahu aturannya apa, sebab akibat segala sesuatu. Ya udah, ibu percaya sama kamu nah ya. Jaga martabat kamu sendiri. Itu lebih nyaman Pak, ketimbang kita jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Itu gak nyaman bagi anak. Terus yang ketiga, fase inilah fase menanamkan keahlian hidup. Bagaimana skill-skill hidup kita ajarkan. Kita ada yang keliru nih di pendidikan kita. Rata-rata orang tua dulu menyekolahkan anak untuk apa? Supaya pendidikannya tinggi. Karena udah pendidikan tinggi, nanti bisa bekerja, bisa nyari uang. Tapi materi sekolah gak pernah mengajarkan tentang bagaimana cara mencari uang. Semuanya melulu ngisi soal, Pak. Padahal soal-soal itu teh gak ada hubungannya dengan hidup, coba Pak. Bener gak? Soal-soal yang kita kerjakan teh ya udah ujian ya lupa, udah ujian lupa, udah ujian lupa. Pas jadi problem solver dia bingung. Ada masalah dikit bingung menyelesaikan. Justru harus sering dilatih dia jadi problem solver di usia 14 tahun itu. Nabi Muhammad lebih awal. Dia belajar bisnis di usia 12 tahun kan. Bahkan 12 tahun udah bisa bisnis ke luar negeri. Ya, diajak ke negeri Syam itu usia 12 tahun. Nah, inilah melatih skill hidup. Kalau bapak seorang pengusaha, nah anak mulai boleh dilibatkan, Pak. Biar tahu ayahnya itu seperti apa, mengatur karyawan segala macam, hitung-hitungan, latih. Disitulah skill hidup wajib diajarkan. Biar dia tidak bingung. Makanya, kenapa sahabat Nabi itu kalau ada yang 18 tahun itu udah matang, Pak. Bahkan seorang Usama bin Zaid diutus memimpin pasukan Romawi dalam usia berapa tahun, Pak? 17 tahun. 17 tahun udah siap memimpin pasukan besar melawan Romawi. Padahal muda. Kenapa? Udah siap tempur, Pak. Coba anak-anak sekarang usia 18 tahun ngapain, Pak? Masih nyusahin orang tua gitu kan. Untuk ngurus diri sendiri aja gak bisa. Nah, ini kekeliruan kita kalau mendidik terlalu hanya sebagai kognitif saja. Jarang diasah skill-skill hidup. Jarang melupakan
skill-skill hidup yang diajarkan. Makanya Nabi diajarkan berenang, diajarkan memanah. Nah, usia-usia inilah skill-skill hidup diajarkan kepada anak. Sehingga wajar usia 18 tahun, usia 21 tahun, anak didik itu udah siap pakai. Udah seperti orang dewasa yang bisa memecahkan masalah keumatan. Karena peradaban dalam sejarah, Bapak, itu adanya dipegang oleh anak-anak muda. Ya, peradaban berubah itu dari anak mudanya. Lihatlah pengikut Nabi Muhammad. Pengikut Nabi Muhammad itu semuanya anak muda. Dikit sekali orang tua. Usianya rata-rata 30 tahun ke bawah. Penulis riwayat hadis yang paling banyak siapa, Pak? Abu Hurairah, Anas bin Malik. Itu semua adalah anak-anak muda. Anak-anak muda. Nah, karena apa? Orang-orang tua kadang udah tua malas pikir, Pak. Kalau yang tidak terbiasa terdidik ya, Pak ya. Karakternya suka jumud. Makanya pentingnya menyiapkan generasi muda yang hebat. Begitulah dalam sejarah. Makanya dalam Al-Qur'an yang sering disebut pasti syabun atau pi'atun atau pityatun, ya Pak ya. Peradaban dunia ini berasal dari al-fata. Al-fata itu adalah anak-anak muda yang masih punya kekuatan, energi, pikiran, dan bisa diajak lari. Itulah pendidikan bagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib memberikan panduan kepada kita tahapan-tahapan perkembangan anak supaya kita jangan keliru dalam mendidik anak. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak. Mudah-mudahan walaupun secara global memberikan sedikit pencerahan untuk ya kalaupun nggak punya anak, anaknya udah pada gede, ya insya Allah lah punya cucu ya, Pak ya, dan yang lainnya. Atau kita bisa mengembalikan yang tadinya kurang tepat yang menjadi sesuai dengan kadar kemampuan dan tahapan perkembangannya. Itu saja, Pak, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sebelumnya barangkali ada diskusi dulu nggak? Ada diskusi dulu? Barangkali Bapak ada diskusi, mangga. Yang bisa saya jawab, yang nggak bisa PR ya, Pak. Ada yang mau bertanya, Pak? Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam. Ya. Orang tua itu mendapatkan contoh jadi lihat adalah di Indonesia sekarang bisa tahunan tahunan dapatkan ada janjian lewat mana cinta siapa yang salah sebenarnya tanpa kasih salah sama yang Oke. Oke. Oke, cukup, Pak. Nah, inilah pentingnya mendidik anak sesuai zamannya ya, Pak ya. Sebenarnya HP itu sifatnya netral, Pak ya. Tidak melulu harus negatif, enggak. Karena anak ini dunianya dunia digital, memang penting HP, tapi dalam usia tertentu dan dalam pengawasan tertentu, Pak. Yang bikin anak rusak itu orang tua teh gak mau pusing dengan anak supaya anteng dikasih HP. Nah, itu yang bermasalah, Pak. Tapi kalau HP dijadikan senjata untuk lebih mengikuti dunia sekarang, terbatas apa yang dikontrol kita. Untuk usia anak yang belum bisa kontrol, maka penting untuk jangan dikasih HP menurut saya. Kalau belum bisa punya kontrol yang pasti. Karena kalau tanpa kontrol kita, anak yang nggak punya kontrol, jadi tidak terkontrol. Makanya anak harus tahu anaknya fungsi HPT apa sih. Satu, kalau saya berfungsi HPT untuk informasi. Yang kedua, untuk dakwah, untuk dagang, Pak. Jadi fungsi HPT itu informasi, dakwah, dagang. Dan ternyata luar biasa, Pak. Sekarang dengan senjata ini, kalau kita dagang manual, sewa ruko berapa?
Bener gak Pak ya? Tapi dengan HP yang bagus, waduh, ternyata teman-teman saya aja sekarang baru usia 30 tahun dia bisa sedekah 700 juta sebulan modal jaringan. Nah, anak-anak itu memang akan dunianya dunia digital, maka perlu kita didik, tapi dengan yang terpantau oleh kita. Mencari pengetahuan apapun di HP luar biasa. Yang zaman saya pengen kitab aja lama dikirim di Mesir ya, Beirut, nunggu tafsir Ibnu Katsir, kirim di Beirut lama gitu kan ya. Sekarang segala macam mau hadis apapun di HP itu bermanfaat. Jadi kita tanamkan sugestinya yang positif, tentunya harus tahu pakem-pakemnya aja. Jangan sampai anak-anak dilarang-larang banget, nanti jadi kuper atau Pak, ketinggalan. Termasuk dakwah yang paling efektif, yang paling luas jangkauannya, dakwah yang mana Pak? Dakwah digital juga. Kenapa Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abu Somar, menyebar dakwahnya? Kan dakwahnya lewat di HP. Ada yang memviralkan, itu penting. Jadi ini sebagai yang senjata aja bisa bermata dua ya, bisa berbahaya, bisa bermanfaat semanfaat-manfaatnya. Makanya yang dibutuhkan adalah patokan aja pakemnya gitu. Gitu, Bapak kendalikan. Kalau anak yang SD mah kayaknya gak perlu deh HP ngapain Pak. Perlu kali-kali untuk mencari pengetahuan aja. Itu Pak. Kalau kita kekang, dan zamannya sekarang zaman HP harus tahu, dan dia harus tahu fungsi HP untuk apa. Gitu. Nah, yang repot adalah orang tuanya nyontoin Pak, main HP di depan anak, memanfaatkan HP yang tidak bermanfaat, nyuruh sholat dia main HP. Nah itu repot Pak, karena anak itu adalah usia modeling apa yang dia lihat. Kalau orang tuanya layak diteladani, anak-anak itu sulit membantah orang tua. Kalau banyak kekurangannya, nah itulah anak kenapa sering bantah orang tua. Orang tua terlalu banyak kelemahan yang bisa diungkit oleh anak, itu berat Pak. Itu. Kalau kita tahu mah, orang tuanya tuh sibuk main HP teh. Ibu kok main HP terus, bapak main HP terus, ngeliat. Ayah mah main HP teh nih, dakwah nih, ini produknya. Ayah mah bisnis nih lu dapat transferan segini. Oh iya ya, diajarkan jadi skill hidup Pak. Gitu. Bukan hal yang tidak bermanfaat. Ada lagi Pak? Oke, silakan. Waalaikumsalam. Kurang kedengaran Pak ya? Nggak ada ini nih ya. Coba suaranya bisa gak rada kencengin Pak? Oh nggak bisa. Sayangnya kurang nih. Asik. Waalaikumsalam. Iya. Jadi saya punya adik juga, yang pertama usia 4 tahun, yang kedua usia 4 tahun, yang terakhir usia 2 tahun. Jadi di rumah saya sama istri kan berarti ada 2 pendekatan ke anak. Yang pertama itu fase kawanan, Iya. yang kedua anak itu Pasir aja. Ini kadang-kadang anak yang pertama itu protes gitu. Jadi kan kita anak yang kedua terakhir itu kayak manja, nggak perlu banyak diatur gitu. Yang pertama ini kan sering ngatur-ngatur, sering lurus, sering macam-macam itu. Jadi sering jengkel, kira-kira sekamat itu. Kalau yang kita bilang ini, bagaimana kita menyikapi anak yang pertama wakil ini melakukan dia sebagai kawanan, sedangkan efeknya itu sering jengkel, Nah ini ada 2 fase yang berbeda ya Pak ya. Anak suka membanding-bandingkan, memperlakukan kita dengan adiknya mungkin ya. Jadi iri. Kenapa ini, kenapa saya begini? Nah inilah pentingnya anak diberi pemahaman Pak ya. Pemahaman, tapi kita ungkit aja. Kalau dulu ayah, ketika usia kamu segini sampai segini, ayah seperti apa? Sama kan? Nah, diingetin Pak, bagaimana perilaku kita dulu ketika dia usia segini gitu. Sama gak? Sama dengan ke adik-adik.
Oh iya sama. Nah sekarang kamu nak, biar tumbuh berkembang, ayah perlakukan kamu sesuai dengan usiamu. Tugas-tugas kamu ini. Jadi ayah gak mau kamu bertumbuh, kamu seperti anak-anak terus. Kamu itu akan makin dewasa, maka ayah akan sesuai pendidikannya sesuai dengan usia kamu. Nah anak-anak diajak dialog aja Pak. Jadi diingatkan tentang bagaimana kita memperlakukan dia dulu. Jadi tidak bisa disamakan. Yang namanya konsep keadilan, nah bukan berarti sama. Konsep keadilan itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ayah tidak adil kalau memperlakukan kamu sama dengan adik kamu yang usia 3 tahun. Berarti ayah zolim kepada kamu. Hak kamu tidak terpenuhi. Nah ini kuncinya di dialog sih Pak ya. Ini di dialog bagaimana anaknya paham dia tugas-tugas perkembangannya gitu. Itu yang mungkin bisa saya jawab Pak. Karena saya juga punya anak yang begitu. Saya dikasih, oh ternyata anak bisa paham. Oh ya ngerti. Dia posisinya sekarang sudah jadi apa gitu. Karena adil itu udah bukan sama. Nah masalahnya orang tua teh kadang-kadang suka menyamakan anak. Adil teh dianggapnya sama. Kalau bertengkar kakak sama adik suka siapa yang dimenangin Pak? Nah ini kata-kata yang membunuh Pak. Mengalah atuh sama adik, mengalah atuh. Gak boleh Pak itu teh. Kata-kata kakaknya itu harus selalu mengalah, gak boleh. Kita harus jadi hakim yang adil. Ya salah adiknya merebut mainan kakaknya, ya kita putuskan sesuai kaidah yang berlaku, keadilan. Maaf dik ya, itu punya kakak, kalau mau pinjam izin dulu. Gitu kan. Kita suka menangin adiknya terus Pak. Nah itu yang bikin jengkel Pak. Ya menganggap itu dalam kekeliruan mendidik anak itu biasa. Jadi adil itu bukan sama gitu. Itu Pak yang bisa saya jawab. Cukup kira-kira Bapak? Cukup ya? Kalau cukup kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.